Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah yang saleh dan salehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga limpahan rahmat dan hidayah selalu menyertai kita semua. Dan anak-anak ustazah yang saleh dan salehah ini selalu bersemangat dan tidak bosan-bosan untuk mengikuti pembelajaran selama pandemi ini. Oke anak-anak ustazah, kita bertemu lagi dengan pembahasan tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 muatan bahasa Indonesia. Pembahasan ini adalah materi terakhir di tema 3 ya. Baiklah, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat memperbaiki tulisan pada laporan menggunakan kalimat efektif dengan sistematis. Kita dapat menjelaskan cara menyajikan laporan hasil wawancara secara lisan dengan rasa percaya diri yang tinggi. Dan kita dapat mempresentasikan laporan hasil wawancara dengan sistematis serta dapat mengaplikasikan surah At-Thaha ayat 43 sampai 44 dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, anak-anak ustazah, silakan disiapkan bukunya ya. Ya. Pertama-tama, mari kita mereview kembali tentang pembahasan yang kemarin, yaitu pengertian wawancara. Ayo, ada yang masih ingat? Iya, benar sekali. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pendapat tentang sesuatu. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang ingin diketahui dan narasumber akan menjawab masalah yang ditanyakan oleh pewawancara. Hebat anak-anak ustazah. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan bahas tentang daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Nah, di dalam membuat daftar pertanyaan ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama, ketika menyusun daftar wawancara atau daftar pertanyaan wawancara, itu dilakukan sebelum wawancara. Yang kedua, daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dulu dari hal yang umum ke yang khusus. Selanjutnya, pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan mulai tahap pembuka, inti, dan penutup. Misalnya, mulai dari kita memperkenalkan diri sampai kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Ya, sampai di sini anak-anak ustazah sudah paham? Keren. Ya, sudah paham ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh daftar pertanyaan wawancara dengan topik budidaya kerang mutiara. Narasumbernya adalah peternak kerang mutiara. Di antara pertanyaan-pertanyaannya adalah, sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Atau bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Nah, anak-anak ustazah, ini adalah contoh pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada narasumber. Ya,
Di dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, kita harus menggunakan bahasa yang santun seperti perintah Allah. Di dalam surah At-Thaha ayat 43 sampai 44 yang artinya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena benar-benar dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Nah, ini berbicara sopan santun dan lemah lembut adalah perintah Allah ketika kita berkomunikasi atau wawancara kepada orang lain. Sudah jelas ya anak-anak ustazah? Selanjutnya, setelah kita berbicara atau mewawancarai narasumber dengan sopan, kita akan membuat hasil laporan wawancara. Bagian-bagian dari hasil wawancara itu adalah ada topik, ada pewawancara, hasilnya wawancara, terus narasumbernya siapa, waktu dan tempatnya di mana, serta kesimpulan hasil wawancara. Ya, ini contohnya ya anak-anak. Nah, contoh laporan wawancara bisa kita lihat ya. Ada di sini ada latar belakang, maksud dan tujuan. Terus topiknya, ada waktu dan tempat kegiatan. Ada laporan hasil wawancara sampai ada kesimpulannya. Nah, ini adalah contoh dari wawancara atau laporan hasil wawancara. Setelah membuat laporan hasil wawancara, di situ ada kesimpulan. Kesimpulan itu merupakan isi wawancara yang telah kita lakukan, atau bisa juga disebut inti dari hasil wawancara kita. Nah, langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara diantaranya adalah ini. Ada tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Baca dan pahami kembali jawaban dari narasumber. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Lalu tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Selanjutnya, tentukan kalimat utamanya dari pembahasan tersebut. Setelah itu, menentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik wawancara tadi. Nah, dalam menuliskan kita harus menggunakan kalimat yang efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Gunakan bahasa yang baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Nah, ini langkah-langkah untuk menulis kesimpulan hasil wawancara. Bagaimana anak-anak ustazah? Sudah bisa dipahami ya? Kalau sudah, kita lanjut. Setelah menuliskan, ini ada contohnya ya anak-anak ustazah. Nah, ini adalah contoh kesimpulan hasil wawancara. Ustazah ambil contoh yang lain. Tanaman padi akan tumbuh di daerah dataran terendah yang panas, mengandung banyak uap air dan memiliki curah hujan yang cukup. Tanaman padi berkembang biak dengan biji. Bagian-bagian dari tanaman padi yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji.
Padi ini dimanfaatkan sebagai tanaman pangan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk kita ya. Iya. Nah, itu tadi contoh kita menuliskan hasil laporan atau kesimpulan dari laporan wawancara. Anak-anak ustadzah yang soleh dan soleha, setelah kita menuliskan hasil wawancara, sebaiknya kita meminta tanggapan atau saran kepada orang lain. Nah, apakah laporan kita atau hasil wawancara kita itu sesuai dengan topik yang kita maksudkan? Nah, jika kita diminta untuk memberi tanggapan, berarti kita harus memberi tanggapan yang bagus. Hal-hal yang harus kita lakukan sebelum memberi tanggapan yaitu kita harus membaca hasil wawancaranya secara utuh. Nah, perhatikan ketentuan dalam wawancara, yaitu pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, dan kesesuaian jawaban dengan topik. Nah, itu yang harus kita lakukan sebelum kita memberi tanggapan. Terus, pada saat memberi tanggapan, anak-anak ustadzah yang soleh dan solehah, kita harus menggunakan bahasa yang santun ya, bahasa yang lemah lembut dan tidak membuat tersinggung kepada yang meminta tanggapan. Contoh, menurut saya pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etewa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai dengan topik wawancara, yaitu budidaya kambing. Nah, tanggapan ini sebenarnya memberi kritisi atau memberi saran bahwa ada salah satu pertanyaan yang tidak harus dipakai pada saat wawancara, tapi menggunakan bahasa yang sopan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, anak-anak ustadzah yang soleh dan solehah, setelah kita meminta tanggapan kepada orang lain, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil laporan kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar orang lain mengetahui informasi hasil wawancara kita. Cara melakukan presentasi yang baik adalah ini. Coba kita lihat. Yang pertama, kita buka dengan salam. Pasti anak-anak sudah tahu kan cara mempresentasikan. Nah, setelah itu kita masuk menjelaskan maksud dan tujuan kita melakukan presentasi, menyampaikan hasil laporan wawancara, lalu menyampaikan materi hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Cara menyampaikan laporan ini bisa dengan bercerita atau boleh seperti orang bercerita. Terus hasil wawancara disampaikan secara komunikatif dengan menggunakan bahasa yang santun. Saat menyampaikan laporan, sesekali kita harus memperhatikan orang lain yang menyimak, agar orang yang menyimak merasa diperhatikan. Ketika menyampaikan laporan atau presentasi, jika mengalami kesulitan untuk menghafal, sebaiknya kita menggunakan catatan kecil yang berisi poin-poin dari hasil wawancara tersebut. Setelah itu, setelah mempresentasikan,
Berarti kita akhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Itu ya anak-anak, cara melakukan presentasi yang baik. Nah, demikian tadi pembahasan tentang wawancara ya anak-anak ustazah. Semoga anak-anak ustazah semuanya bisa paham dengan materi ini. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Ingat, tetap semangat. Terima kasih. Ingat selalu berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.